Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sekalian tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan lancar dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jadi baik Bapak Ibu guru, jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel, channel kebanggaan kita, channel yang berbagi tentang aplikasi pendidikan, info guru dan tunjangan. Dan bagi rekan-rekan subscriber setia, bahwasanya ketika channel ini menembus 100.000 subscriber, maka akan ada giveaway untuk rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, mari dukung channel ini untuk segera menuju ke 100.000 subscriber. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan kita pada kali ini Bapak Ibu ya, kami akan membahas sedikit ya, bukan kabar gembira sih sebenarnya, tapi ini kabar buruk ya. Nah, bisa-bisa gagal kalau kita tidak antisipasi sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Di sini baru saja ada kabar buruk ya untuk guru-guru terkait dengan verpal dan linearitas ijazah, dan tentunya ini berdampak di seleksi PPG 2022 untuk seleksi administrasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami mendapatkan filenya dari salah satu kabupaten yang tentunya juga nantinya ini kalau ada kesalahan di kabupaten lain pasti sama sih Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan bagaimana cara mengatasinya kita kumpas tuntas di konten kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, admin sudah mendapatkan file resminya dari Kemendikbud terkait PPG ya, yang berkaitan dengan linearitas dan verpal ijazah terkait seleksi administrasi PPG angkatan 2. Di sini kita coba lihat, simak satu persatu, bahwasanya di sini ada program studi. Ini program studi di Dikti ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada program studi SE. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada status verpal. Nah, status verpalnya di sini ada yang diajukan, kemudian ada yang diajukan, ada yang revisi. Kalau revisi berarti perlu untuk diperbaiki. Nah, tentunya ini berkaitan dengan data yang ada di program studi Dikti dengan program studi SE. Dan di sini status verpalnya lengkap Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat untuk hasil status verpal yang harus diperbaiki. Di sini ada keterangan program studi PLS itu tidak linear dengan bidang studi PPG BK. Pilih bidang studi pekerjaan sosial. Jadi perlu teman-teman pahami, untuk program studi PLS itu tidak linear dengan bidang studi PPG Badan Konseling, karena PLS kan pendidikan luar sekolah ya. Kemudian dia tembak bidang studi PPG untuk BK, itu tidak linear. Namun yang linear di situ adalah pilih bidang studi pekerjaan sosial. Kenapa? Nah, untuk PPG sendiri, untuk PLS itu linear dengan pekerjaan sosial untuk bidang studi PPG-nya Bapak Ibu ya. Jadi ketika teman-teman berijazah PLS kemudian memilih BK sebagai bidang studi PPG, pasti akan tertolak karena yang linear itu untuk PPG-nya itu adalah pekerjaan sosial. Jadi teman-teman bisa lihat daftar linearitas di tabel linearitas di link https://ppg.kemdikbud.co.id. Kemudian di sini lanjut lagi, program studi PLS tidak linear dengan bidang studi BK. Pilih pekerjaan sosial ini juga sama. Kemudian di sini ada juga kesalahan ya. Dokumen fakta integritas diperbaiki dan upload ulang. Ini untuk kasus ini kalau muncul keterangan dokumen fakta integritas diperbaiki atau upload ulang, berarti sebenarnya datanya ini sudah benar, baik itu data verbal ijazahnya ataupun data linearitas ijazahnya ini sudah aman. Sisa yang harus diupload ulang mungkin karena kabur atau ada kesalahan penulisan, itu adalah dokumen fakta integritas Bapak Ibu ya untuk seleksi administrasi. Jadi ini tidak ada masalah. Sisa teman-teman perbaiki kembali dokumen fakta integritasnya kemudian diupload ulang. Ini tidak ada masalah dengan program studi dengan bidang studi PPG, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini yang keterangan berikutnya lagi adalah pilih bidang studi ya. Di sini pilih bidang studi misalkan bahasa Indonesia SMP, bahasa Indonesia SMA, maaf, tidak termasuk PGSD. Nah, seperti itu ya. Jadi pilih bidang studi linear, misalkan bahasa Indonesia SMP, bahasa Indonesia SMA, maaf, tidak termasuk PGSD. Wow, apa maksudnya ini? Berarti bahasa Indonesia tidak linear dengan PGSD. Admin tidak bisa mengandai-andai ya. Jadi ini masih kurang paham juga sih sebenarnya ya, terkait pilih bidang studi yang linear. Misalkan bahasa Indonesia SMP, bahasa Indonesia SMA, maaf, tidak termasuk PGSD. Mungkin ini berdampak dengan sekolah induknya Bapak Ibu ya.
Mungkin ini berdampak pada sekolah induknya. Kemudian kita pindah yang ke 1 2 3 kelima, pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini jadi bagi teman-teman yang memiliki jasa pendidikan bahasa Inggris, ini diperhatikan itu tidak linier dengan bidang studi PGSD. Nah, sudah berulang kali kami katakan bahwasanya untuk pendidikan bahasa Inggris itu tidak linier dengan bidang studi PGSD. Yang linier adalah silahkan pilih bahasa Inggris. Ini dari pusat ini Bapak Ibu ya, hasil perpalnya. Kemudian berikutnya yang terakhir, akuntansi. Nah, ijazahnya adalah akuntansi, tidak linier dengan PGSD. Silakan pilih bidang studi akuntansi atau ekonomi. Jadi akuntansi tidak linear dengan PGSD. Jadi Bapak Ibu silakan pilih bidang studi akuntansi ekonomi. Namun kalau kita lihat tabel linearitas, akuntansi kan ini sebenarnya turunannya dari IPS Bapak Ibu ya. Nah, ini juga berarti mungkin saja ada aturan baru Bapak Ibu ya. Akuntansi tidak linear dengan PGSD. Silakan pilih bidang studi akuntansi atau ekonomi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mengatasi hal ini, sebaiknya teman-teman cek dulu informasi berikut. Nah, di sini Kemendikbud sudah melampirkan sebuah poster cek linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan jenis guru mata pelajaran jurusan S1 D4 melalui tautan sebagai berikut. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mengecek linearitas silakan Bapak Ibu ketikkan di Google ini ppg.kemdikbud.go.id /linearitas cek garis mendatar linearitas. Ini adalah link resmi dari Kemendikbud untuk mengecek terkait linearitas ya. Linearitas ijazah berdasarkan jenis guru mata pelajaran dengan jurusan S1 D4 ini. Ketika teman-teman sudah bisa masuk di web ini yaitu ppg.kemdikbud.go.id linearitas cek linearitas, tentunya nantinya teman-teman tidak bingung lagi bahwa ijazah ini linear dengan bidang studi ini. Itu lengkap semua di situ Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.